Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 107 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan nyaris terbunuh akibat serangan mendadak Yusuan, pemimpin klan ikan Tianmu, yang salah mengira dirinya sebagai musuh klannya. Namun, kehadiran Raja Naga Emas membuat keadaan berbalik. Dalam pertarungan singkat, terbukti bahwa Yusuan tidak sanggup menandingi kekuatan sang naga, sehingga dia akhirnya menyadari kesalahannya dan mengungkap kebenaran. Dulu, klan Tianmu dihancurkan oleh keluarga kekaisaran Xuanling yang menggunakan kekuatan api misterius. Kemungkinan besar api suci. Yusuan lalu mengungkap keberadaan induk pohon Bodhi abadi, pusaka yang mampu memulihkan kekuatan jiwa hingga tingkat suci. Ia menawarkan informasi itu dengan satu syarat, menyelamatkan putri terakhirnya yang disegel ribuan tahun lalu. Raja Naga Emas dan Xiaoyan menerima perjanjian tersebut. Mereka kini mengetahui rahasia besar bahwa induk pohon Bodhi abadi tersimpan di tingkat ke-6 istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Harta luar biasa yang kelak bisa menjadi kunci kekuatan bagi mereka. Raja Naga Emas berkata, jika memang begitu adanya, maka tidak menjadi masalah. Yusuan kemudian menoleh kepada Xiaoyan, teman muda. Meskipun istana bawah tanah kaya akan harta, istana ini juga membawa beberapa bahaya. Bagaimanapun peluang dan resiko selalu berjalan beriringan. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Xiaoyan. Lagi pula, dengan kekuatannya sebagai Dodi bintang 4 tingkat menengah, menerobos masuk ke istana bawah tanah akan menjadi tugas yang berat. Raja Naga Emas perlahan tersenyum. Sorot matanya dipenuhi kegairahan yang sulit disembunyikan. Jika benar induk pohon Bodhi abadi berada di lapisan ke-6 istana bawah tanah milik keluarga kerajaan Xuanling, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Apapun yang terjadi, pohon itu harus diperoleh, ucap Raja Naga Emas. Jika Xiaoyan kelak memperoleh api suci dan Raja Naga Emas berhasil memulihkan kekuatan jiwanya ke puncak, maka dia akan mampu membentuk kembali tubuhnya. Itu akan menjadi kebangkitan baru baginya. Yusuan tiba-tiba menambahkan sebuah peringatan. Namun, ada satu hal yang harus aku sampaikan kepada Tuan. Setiap anggota kuat dari keluarga kerajaan Xuanling, entah mengapa memiliki kekuatan api dalam tubuh mereka. Kekuatan api itu memiliki efek penekan yang sangat kuat terhadap ras kami. Dan menurut dugaanku, kekuatan api tersebut bahkan lebih mengerikan dibandingkan api yang dimiliki sahabat muda ini. Yusuan kemudian mememparkan masa lalu kelam bangsanya. Ia menjelaskan bagaimana ketika keluarga kerajaan Xuanling pertama kali merasuki Xuan Santian, mereka gagal merebut pegunungan yang kaya akan energi kaisar dari sekte-sekte besar di utara. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah tengah, tempat bangsa ikan Tianmu bermukim. Ras ikan Tianmu dibantai hingga punah, meskipun pihak Xuanling juga menanggung kerugian besar. Sejak hari itu, berdirilah keluarga kerajaan Xuanling. Mereka menelan habis kekayaan ras ikan, lalu memperluas kekuatan dan pengaruhnya dengan kecepatan luar biasa, hingga mencapai kedudukan yang luhur seperti sekarang. Yusuan menghela nafas panjang, dia mengatakan, sebagian besar ahli yang dipanggil oleh pendiri keluarga kerajaan Xuanling kala itu memiliki kekuatan api. Api itulah yang memberi tekanan mematikan kepada ras kami, hingga kami hancur begitu cepat. Xiaoyan menatap Yusuan penuh rasa ingin tahu. Senior, apakah kamu masih mengingat jenis kekuatan api itu? Ekspresi Yusuan tampak muram, seolah kembali merasakan ngeri dari masa lalu. Kekuatan api itu, hanya dengan mengingatnya saja, aku merasa jiwa ini seakan terbakar. Kekuatannya sungguh menakutkan. Xiaoyan tertegun. Perasaan takut yang mampu menembus hingga ke dalam jiwa hanya mungkin timbul jika kekuatan tersebut benar-benar luar biasa. Yusuan melanjutkan dengan suara dalam. Aku masih ingat, pendiri keluarga kerajaan Xuanling itu pernah mengalami luka akibat serangan balik dari api tersebut. Dan dari perasaanku, api itu tidak sepenuhnya tunduk padanya, melainkan lebih mirip sebuah paksaan. Aku bahkan merasakan adanya perlawanan yang amat kuat dari dalam api itu sendiri. Xiaoyan berkata, Senior, percayalah, kami pasti akan menyelamatkan putrimu. Yusuan mengatakan, meski belum pasti apakah api yang dimiliki pendiri Xuanling itu benar-benar api suci, ada satu hal yang jelas. Di lapisan terakhir istana bawah tanah, aku merasakan jejak kekuatan yang sangat mirip dengannya. Dan di sana, aku juga merasakan adanya gelombang samar yang seakan menjaga sesuatu yang amat berharga. Xiaoyan bergumam pelan, lapisan ketujuh istana bawah tanah.
Hatinya bergejolak penuh antusiasme. Jika api suci benar-benar berada di sana, maka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk merebutnya. Yusuan kembali mengingatkan dengan serius. Aku harus mengingatkanmu satu hal. Keluarga kerajaan Xuanling tampaknya menjalin hubungan erat dengan kekuatan dari dunia arwah. Di lapisan ketujuh istana bawah tanah, hampir bisa dipastikan ada seorang kuat setingkat dosian yang berjaga. Kau harus berhati-hati. Raja Naga Emas mendengus dingin. Aura luar biasa kemudian perlahan menyembur dari tubuhnya. Yusuan terperanjat. Fluktuasi ini setengah langkah dosian. Keterkejutan tampak jelas di wajahnya. Hanya dengan kekuatan jiwa semata, Raja Naga Emas sudah mampu menampakkan kekuatan selevel itu. Raja Naga Emas perlahan menarik kembali auranya. Suaranya bergema dengan wibawa yang tak terbantahkan. Perihalmu telah kuingat. Tenanglah, janji dari raja ini mustahil untuk diingkari. Belum sempat suaranya mereda, raungan naga yang bergemuruh menggema panjang di dalam lorong. Yusuan yang menyaksikannya secara langsung tak sanggup menyembunyikan keterkejutannya. Itu adalah aura Raja Naga Emas, penguasa bangsa naga. Bangsa naga adalah keberadaan yang tersohor di dunia manusia, terutama karena banyak di antara para tetua mereka yang gugur demi menahan serangan ras asing dari luar wilayah. Hanya karena alasan itu saja, bangsa naga sudah layak dipercaya. Yusuan menoleh ke arah Xiaoyan. Dia mengatakan, sisa kesadaran yang kutinggalkan di sini hanya untuk beberapa urusan. Kini semuanya telah terselesaikan. Beban lama di hatiku pun akhirnya terangkat. Anak muda, tujuanmu datang kemari seharusnya untuk masuk ke kolam Kaisar Xuanling kan? Xiaoyan tidak menyembunyikan niatnya. Dia segera menangkupkan tangan ke arah Yusi. Benar, junior bermaksud meminjam batu formasi senior untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling. Hubungan kerjasama telah terbentuk di antara mereka. Xiaoyan yakin Yusuan tidak akan mempersulitnya lagi. Yusuan berkata, kolam Kaisar Xuanling memang benda yang luar biasa. Akan tetapi, orang-orang hanya tahu nama itu, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya tempat itu dulunya adalah tanah terlarang milik bangsa ikan Tianmu. Baru setelah direbut oleh keluarga kerajaan Xuanling, namanya diubah menjadi kolam Kaisar Xuanling. Mendengar hal itu, Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Yusuan menjawab, apakah kau tahu apa itu kolam Kaisar Xuanling? Xiaoyan merenung sejenak, lalu menyampaikan apa yang ia ketahui dari pengalaman serta ajaran Zulau. Konon, kolam Kaisar Xuanling adalah sebuah aliran sungai yang sangat istimewa. Airnya mampu mempercepat laju kultivasi, bahkan memiliki banyak khasiat misterius. Tidak heran jika dikatakan bahwa kolam itu merupakan batu loncatan bagi seseorang untuk melangkah ke tingkat Dodi bintang 6. Yusuan menggeleng pelan, lalu tersenyum seraya menjelaskan. Benar, namun itu hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Sesungguhnya, kolam Kaisar Xuanling didirikan untuk menyiapkan generasi muda. Kolam itu terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan pertama memberi kesempatan berendam, mempercepat proses kultivasi meski hanya sedikit. Namun lapisan kedua, disitulah seorang kultivator dapat menerima pembaptisan, lalu menggumpalkan embrio inti Dao, fondasi untuk menjejakkan kaki pada tingkat Dodi bintang 6. Xiaoyan terdiam. Dia memahami betul arti dari embrio inti Dao. Siapapun yang memilikinya berarti selangkah lebih dekat menuju ranah dosian. Bahkan semakin cepat embrio itu terbentuk, semakin besar kekuatan yang kelak dimilikinya. Yusuan melanjutkan kata-katanya. Namun perlu kau ketahui, bahkan anggota keluarga kerajaan Xuanling sendiri tidak banyak yang memahami hal ini. Sejak zaman kuno hingga sekarang, hanya Raja Xuanling saat ini saja yang pernah memasuki lapisan kedua. Xiaoyan bertanya, senior, mungkinkah ada rahasia antara lapisan pertama dan kedua? Mengapa selama ribuan tahun hanya satu orang yang berhasil masuk? Yusuan menjelaskan, kolam Kaisar Xuanling adalah tanah terlarang bangsa kami. Selain diriku, nyaris tidak ada yang lebih memahami rahasianya. Di dalamnya, waktu mengalir dengan keanehan tersendiri. 1 bulan di luar setara dengan 1 tahun di dalam. Namun seseorang tidak dapat tinggal terlalu lama, sebab akan ditolak oleh kekuatan kolam itu sendiri. Dan lebih dari itu, tak seorang pun mengetahui pintu masuk menuju lapisan kedua. Karena itu, persyaratan untuk memasuki lapisan tersebut sangatlah keras. Mendengar kata keras, wajah Xiaoyan sedikit berubah. Dia datang kemari dengan tujuan utama untuk memasuki lapisan kedua demi memperoleh pembaptisan misterius itu. Yusuan segera menenangkan. Jangan khawatir, karena aku juga memiliki permintaan kepada kalian, maka aku tidak akan menyembunyikan rahasia ini.
Aku akan membantumu sekuat tenaga." Kata-kata itu membuat hati Xiaoyan gembira. Jika benar kolam Kaisar Xuanling berasal dari tanah terlarang bangsa ikan Tianmu, maka tak seorang pun lebih memahami tempat itu selain Yusuan. Yusuan menatap jauh seakan mengingat sesuatu. Kolam itu mulanya hanyalah sungai biasa. Namun sebuah meteor jatuh ke dasar sungai, melepaskan kekuatan misterius yang perlahan menyebar ke seluruh aliran, hingga akhirnya membentuk kolam Kaisar Xuanling. Hingga kini, meteorit itu masih berada di pusat lapisan kedua. Mata Xiaoyan berkilat, hatinya bergetar. Sebuah meteorit yang mampu memancarkan kekuatan untuk mengumpulkan embrio inti Dao. Bahkan dirinya yang sudah menyaksikan banyak keajaiban pun tak kuasa menutupi keterkejutan. Yusuan menghela nafas pelan. Bahkan aku pun tidak tahu persis benda apakah itu. Namun, aku memiliki cara untuk membawamu mendekatinya dan menyingkap kebenarannya. Di hadapan Xiaoyan, Yusuan perlahan menatapnya. Kemudian memandang sekilas ke arah Raja Naga Emas. Batu meteorit di kedalaman kolam Kaisar Xuanling itu, bahkan dengan kekuatanku sendiri, tidak mampu kuteliti secara tuntas. Namun aku percaya engkau mungkin akan menemukan sesuatu. Mendengar itu, Raja Naga Emas menatap dalam-dalam dan dia bergumam, "Meteorit misterius." Xiaoyan segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. "Kalau begitu, terima kasih atas bimbingan senior." Bagaimanapun, keberadaan harta sebesar ini di dalam kolam Kaisar Xuanling, mungkin bahkan pihak keluarga kekaisaran pun tidak mengetahuinya. Yusuan menggeleng pelan dan tersenyum tipis. "Tidak perlu berterima kasih. Kalian telah berkenan memenuhi keinginan terakhirku. Itu sudah merupakan hutang besar bagiku. Hal-hal kecil semacam ini tidak perlu diperhitungkan." Dia kemudian melanjutkan penjelasannya. "Jika ingin memasuki kolam Kaisar Xuanling, pertama-tama kalian harus memperoleh 9 batu formasi. Untuk kemudian mengaktifkan formasi 9 ikan bermain dengan naga yang menjaga altar di pusatnya. Setelah formasi itu bangkit, kalian perlu mengalahkan naga perak. Barulah bisa masuk ke dalam kolam. Namun jika ingin melangkah ke lapisan kedua kolam Kaisar Xuanling, syaratnya tidaklah sesederhana itu. Kalian harus memperoleh lambang kepercayaan dari klan Tianmuyu." Mendengar hal itu, Xiaoyan perlahan mengeluarkan benda dari dalam cincin penyimpanannya. Sebuah kerang berwarna coklat tua yang pernah dia simpan. "Apakah ini yang dimaksud?" Yusuan tersenyum sambil mengangguk. "Benar, itu adalah suara lautan. Sebuah artefak sejati tingkat dewa." Kata-kata itu membuat Xiaoyan terkejut. Alisnya berkerut rapat. Artefak dewa? Sewaktu pertama kali menerima benda ini, dia sama sekali tidak merasakan adanya fluktuasi energi. Kerang itu tampak seperti benda biasa tanpa nilai. Tak pernah dia bayangkan ternyata benda tersebut merupakan sebuah artefak dewa. Xiaoyan tentu memahami betapa mengerikannya sebuah artefak dewa. Andai seorang lawan selevel dengannya menguasai satu artefak semacam itu, maka dia sendiri pun belum tentu memiliki kepastian untuk menang. Artefak dewa sudah cukup untuk menjadi penentu akhir sebuah pertempuran. Dalam hati, dia tidak dapat memastikan di tingkat apa posisi penggaris abadi api surgawi miliknya. Meski telah memiliki roh senjata, kemungkinan besar tetap tidak sebanding dengan artefak dewa sejati. Melihat keterkejutan Xiaoyan, Yusuan tersenyum samar. "Jangan meremehkan suara lautan itu. Dia memang artefak dewa sejati. Hanya saja, untuk sekarang masih berada dalam keadaan tersegel. Suatu saat, jika engkau menemukan putriku, maka segelnya akan terbuka dan ia akan kembali bersinar." Xiaoyan hanya menghela nafas panjang. Meskipun sedikit iri, dia tetap yakin bahwa penggaris kuno api surgawi yang dimilikinya, seiring berlalunya waktu, pasti akan berkembang menjadi senjata yang jauh lebih dahsyat. Yusuan kembali berkata, "Kali ini, formasi 9 ikan bermain dengan naga kemungkinan hanya dibangkitkan melalui teknik 5 ikan. 5 ekor ikan bergerak sekaligus. Bahkan bagi seorang ahli bintang 6 tingkat Dodi pun akan menjadi kesulitan besar untuk menanganinya. Namun engkau berbeda. Kau memiliki suara lautan, lambang kepercayaan klan kami. Saat 5 ikan bangkit dan naga perak muncul, cukup keluarkan suara lautan. Naga penjaga itu akan merespon dan membuka jalan menuju inti kolam Kaisar Xuanling." Tatapan Xiaoyan berkilat penuh semangat. Dia bergumam, "Kolam Kaisar Xuanling, aku datang." Dia lalu kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yusuan. Sementara Raja Naga Emas terlihat hanya melirik malas ke sekeliling. Di luar, suasana mulai berubah tegang. Mu Yingye menginjakan kaki dengan cemas, menatap ke arah kolam. Kenapa Xiaoyan belum juga keluar?
Jangan-jangan sesuatu telah menimpanya. Beberapa saat kemudian, bayangan 4 orang perlahan muncul di luar altar naga perak. Xiao Xiao hanya mendengus dingin. Dengan kekuatan Dodi bintang 4 tingkat menengah, berani menantang sosok setara Dodi bintang 8, itu sama saja mencari mati. Mu Yingying langsung melangkah maju dengan wajah khawatir. Kau, baginya, Xiaoyan adalah rekan satu sekte. Sejak hari pertama bergabung dengan Pavilion Feng Xiang, mereka juga menerima ajaran bahwa tidak boleh meninggalkan sesama dalam keadaan bahaya, apalagi membiarkan salah satu terluka. Melihat sikapnya, Mu Feng hanya menghela nafas panjang. Tenanglah, aku masih bisa merasakan keberadaan aura Xiaoyan. Dia seharusnya baik-baik saja. Dabang menyeringai. Sudahlah, kalau kalian ingin menunggu, silakan. Kami lebih baik melangkah duluan. Dia dan Xiao Xiao segera mengumpulkan doki ke dalam ikan emas bersisik di tangan mereka. Begitu energi mengalir, kedua ikan itu seakan hidup kembali. Mata mereka bersinar ganas, lalu berenang perlahan menuju altar naga perak. Melihat itu, Mu Feng mengernyit, penuh kebingungan. Aneh, mengapa mereka sejak awal hanya mengambil ikan berpola 1 garis dan 2 garis emas? Dengan kekuatan mereka, menghadapi ikan berpola 5 garis pun bukan masalah besar. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Suasana mendadak berubah. 2 ikan emas yang telah menyatu pada altar memancarkan cahaya menyilaukan, lalu perlahan menyatu pada tubuh naga perak. Suara raungan menggelegar meledak, getarannya memenuhi seluruh ruang. Mereka sudah lebih dahulu mengaktifkan formasi ini. Mu Feng terkejut dan hanya sempat mengumpat dalam hati. Buru-buru mundur menghindar. Naga perak bangkit. Tekanan dahsyat sebanding dengan kekuatan Dodi bintang 5 manusia memancar dari tubuhnya. Sosok raksasa itu langsung melayang turun, mengamuk ke arah Xiao Xiao dan Dapang. Namun, Xiao Xiao hanya mendengus angkuh, menggenggam bubuk misterius di tangannya. Makhluk rendahan sepertimu berani melawan keluarga kekaisaran Suangling? Dia segera menebarkan bubuk itu. Aroma samar langsung menyelimuti udara, membuat mata Mu Yingying sejenak meredup keabu-abuan. Tubuhnya bergetar. Mu Feng menatap dengan serius. Hati-hati, itu bubuk yang mampu mengacaukan pikiran. Xiao Xiao tertawa puas, melihat mata naga perak berubah merah menyala setelah menghirup bubuk itu. Bagus, naga perak, bunuh mereka. Seolah benar-benar dikuasai, naga perak yang semula mengamuk pada Xiao Xiao kini berbalik arah, mengincar Mu Feng dan Mu Yingying dengan serangan mematikan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.